soal tadi katanya dia juga. Oh ya sama. Silaturahmi aja. Silaturahmi biasa. Tidak membicarakan. Dan oh ini juga banyak orang. Inilah yang kemudian membuat saya jadi semakin curiga bahwa ketika Budi Ari datang ke Solo, Pak Prabowo, hati-hati dengan Menteri Jokowi, Menteri oligarki di dalam kabinet Prabowo. Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi Menteri Koperasi Pak Prabowo Budi Ari tiba-tiba secara mengejutkan menemui Pak Jokowi di Solo. Kira-kira ada apa ya guys? Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama analisanya soal ini guys. Bismillah. Inilah yang kemudian membuat saya jadi semakin curiga bahwa ketika Budi Ari datang ke Solo, ketika Pak Jokowi naik motor, di tengah-tengah isu soal pagar laut yang begitu negatifnya, itu coba ditutup-tutupi, dihalang-halangi dengan narasi dicintai oleh masyarakat. Jadi rakyat kita itu jadi kayak tameng aja gitu, untuk kemudian menutupi kebusukan-kebusukan atau masalah-masalah yang sedang terjadi di negara kita. Padahal sejatinya soal pagar laut itu misalkan, ya jujur saja lah gitu, bahwa itu memang HGB asli, SHM, dan pemerintah harus bertanggung jawab, harus melaksanakan gitu. Atau melihat bahwa ini adalah proyek jangka panjang yang sudah disepakati antara pihak pengusaha dengan pemerintah. Kenapa itu tidak kemudian diakui? Kalau soal judi online misalkan sudah ada tersangkanya dan sudah ada tahapan-tahapan penyelidikan dan sebagainya, ya sudah biarin aja seharusnya gitu. Tapi ya namanya orang berusaha, ikhtiar gitu ya. Jadi seorang Budi Ari sampai tiba-tiba datang ke Solo, itu bagian dari dalam rangka ikhtiar atau usaha dia ya untuk semua kebaikan yang diharapkan dan diimajinasikannya. Sehingga ya kita rakyat masih terus menunggu sekitar 2 atau 3 minggu lagi kira-kira akan ada apa gitu. Karena kalau sudah ada pertemuan seperti ini yang kayaknya wah mengkhawatirkan, yang kayaknya nggak bisa disampaikan membahas apa di dalam, itu menunjukkan semakin getir, semakin genting, dan semakin mencurigakan. Dan ya kita sebagai masyarakat hanya bisa menonton. Inilah konsekuensi atau resiko dari kekuasaan Pak Jokowi yang begitu powerful di era sebelumnya, dan sampai sekarang itu nampaknya masih tidak ingin dilepaskannya. Sehingga orang yang begitu powerful seperti Pak Jokowi kemarin dan kemudian hari ini setelah tidak menjadi presiden, ketika diterpa dengan isu pagar laut dan kemudian terjadi sedikit senggolan-senggolan, ada menteri Pak Jokowi nggak setuju dibongkar, terus kemudian perintah Presiden Prabowo harus tetap dibongkar dan sebagainya, itu akan semakin mewarnai senggolan-senggolan yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Semoga pada akhirnya yang terbaik untuk masyarakat dan kita semua. Kalau saya sih yang penting ya jujur saja gitu. Apa yang terbaik, apa yang sudah disepakati, apa yang sudah disampaikan sebelumnya, akui sajalah daripada kemudian ini menumbalkan banyak pihak dan banyak orang. Pak Prabowo, hati-hati dengan Menteri Jokowi, Menteri oligarki di dalam kabinet Prabowo. Saya pikir secanggih-canggihnya mereka main pasti ada kesalahan. Nah itulah pentingnya Pak Prabowo melakukan, kan begini. Kalau ada kesalahan, kalau negara digugat, maka pilihan kan negara membayar pengusaha atau menangkap pejabat yang melakukan kesalahan. Kalau saya presiden, maka gua tangkap semua tuh daripada negara yang membayar kerugian. Sederhana kok. Nah, itu political choice ya. Political choice. Nah, itu sudah saya katakan, Pak Prabowo di 100 hari ini dia dihadapkan pilihan apakah membela oligarki atau bersama rakyat melawan oligarki, itu pilihan dia. Oke. Kalau dia coba bersama oligarki, itu akan berseberangan dengan rakyat. Mungkin nggak sih ada win-win dalam hal ini, kompromi misalnya disebutkan. Kalau disebutkan kan yang akan dicabuti itu sertifikatnya itu tidak keseluruhan Pak, sebagian saja, karena betul hati-hati katanya dilihatin satu-satu sertifikat yang mana dirasa sesuai prosedur, yang mana dirasa bisa diambil tanpa kemudian berisiko harus digugat. Saya pikir itu kan narasi yang muncul dari yang selalu muncul dari Menteri KKP kan. Termasuk juga dari pihak ATR BPN, Pak. Nah, saya itu, kita harus ingat bahwa ini dia takut kesalahannya terbongkar, maka dia mencari win-win. Karena ini kesalahan mereka. Nah, itu hati-hati Pak Prabowo mendengarkan bawahan itu, karena bawahan ini ingin menyelamatkan. Karena saya yakin oligarki udah ngancam. Lu buka, gua buka yang selama ini lu terima dari gua. Kira-kira begitu. Nah, kita harus ingat Menteri KKP itu bendaharanya
bendahara tim suksesnya Pak Jokowi 2014. Dan kita tahu itu oligarki di bawah koordinasi dia. Jadi ini saling tahu gitu loh. Jadi Pak Prabowo sekarang saya terbuka menyatakan Pak Prabowo hati-hati dengan Menteri Jokowi, Menteri oligarki di dalam kabinet Prabowo. Karena itu bisa menjadi kendala bagi Pak Prabowo untuk melakukan pembersihan. Pak, sejujurnya Pak, Ya. siapa di balik semrawut ini semua? Saya melihat bahwa ini kan begini. Ada kesalahan prinsip sekali Jokowi dalam mengelola negara. Seakan-akan presiden itu punya kewenangan membagi-bagi milik negara semau dia. Ingat pidatonya, akan menyatakan, siapa yang butuh lahan 10.000 hektar, siapa yang butuh lahan 50.000 hektar, datang ke saya kasih. Itu kan kesalahan paradigma sehingga terjadi seperti ini. Nah, itulah terjadi sehingga dibikin undang-undang Cipta Kerja. Nah, coba lihat IKN. Rakyat Indonesia hanya boleh memiliki HGU sampai 20 tahun. Kok dia bikin ke asing 190 tahun? Jadi memang kesalahan paradigma ini di Jokowi, di Presiden Jokowi yang kesalahan paradigma mengelola negara semakin kacau. Ada satu juga yang menarik Pak. Setelah ini semua terjadi, disebutkan akan ada evaluasi dari proyek strategis nasional. Oke. Bahkan dalam doorstop terakhir depan awak media, Pak Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian menyebutkan bahwa PIK 2 itu bukan PSN. Betul. Bukan proyek strategis nasional, Pak. Ya. Bisa Bapak jelaskan kepada kami sendiri balik ini semua? Nah, itulah kalau sekali berbohong ya begitulah. Erlangga teman baik saya. Pak Erlangga mengumumkan bahwa PIK 2 PSN itu kalau nggak salah 3 atau 4 Maret 2024. Dan setelah menghadap Pak Jokowi, dia kan menyatakan setelah kami menghadap Presiden maka akan muncul PSN yang disebutkan itu PSN PIK 2, BSD dan beberapa lagi. Tapi yang paling kan BSD dan PIK 2. Terus tanpa penjelasan apa-apa, baru keluar keputusan Menko Perekonomian bulan April tanpa peta. Kita nggak tahu yang mana batasnya. Baru bulan Juni baru ada peta. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Sejak Maret, sejak April itu PT Agung Sedayu itu dengan pembebasan lahannya itu namanya PT ada PT-nya. Nah, itu merubah semua nama PIK. Dulu PIK itu mulai PIK 1, PIK 2 sampai dulu PIK 2 itu hanya Kosambi. Teluk Naga PIK 2, PIK 3 sampai Koronjo PIK 9, Tanara PIK 11. Setelah keluar bahwa PIK 2, bahwa PSN PIK 2, maka seluruh diganti nama PIK 2. Sehingga pembebasan lahan sangat masif dilakukan dengan alasan PSN. Padahal bukan PSN. Nah, baru kan saya kan yang pertama buka bahwa PSN itu hanya 1.750 hektar. Akhirnya Menteri ATR BPN menyatakan betul 1.750 hektar dan itu hanya hutan lindung, hutan mangrove. Nah, betul bahwa PIK 2 bukan PSN. Jadi Pak Erlangga udahlah, Bapak kan yang membuka, di SK-nya juga namanya PIK 2. Jadi nah itulah kalau karena jadi kalau menyatakan itu bukan PIK 2, PIK 2 memang bukan PSN, itu terlambat. Pengembang PIK 2 sudah memanfaatkan itu. Oke, guys. Jadi Budi Ari sendiri akhirnya buka suara terkait temuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Budi Ari pun juga mengungkap tujuan pertemuan itu cuma hanya silaturahim. Tidak ada pembahasan yang spesifik dalam pertemuannya dengan Pak Jokowi. Saat bertegas apakah ada pesan-pesan dari Presiden Prabowo Subianto saat bertemu dengan Pak Jokowi, Budi Ari tak menjawab secara lugas. Ia hanya menekankan jika Pak Jokowi mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, Projo Jakarta menepis ramai kabar di media sosial soal pertemuan Budi Ari dengan Pak Jokowi lantaran ingin direshuffle oleh Presiden Prabowo dari posisi Menteri Koperasi. Luhus mengatakan Budi Ari sudah lama tak bertemu dengan Pak Jokowi, sehingga memutuskan melakukan silaturahim. Luhus pun memahami hal itu bisa saja bila ada nada-nada miring dan kabar tidak benar di media sosial terkait pertemuan Budi Ari dengan Pak Jokowi yang dikaitkan soal reshuffle di kabinet Prabowo nanti, guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.